Selamat pagi sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya akan bacakan pelayan-pelayan Tuhan pada pagi hari ini. Untuk firman Tuhan dilayani oleh Penatua Robert Alexander Nanuru, Liturgos Diaken Eli Abraham Worotican, doa persembahan Diaken Z Ferdinand Latekai, kantong persembahan Diaken Aprianus Rihi dan Diaken Hanarinasi, warta jemaat Diaken Andreas Arifianto. Dan pada pagi hari ini ada persembahan misi. Saya mohon untuk tim misi untuk menyiapkan 2 pelayan. Dan pada pagi hari ini Bapak Gembala melayani di GKIN Cahaya Kasih Cikampek. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, Salam. Saya bersyukur dan berterima kasih walaupun saya percaya pada hari kemarin kita semua sudah merasa lelah akan apa yang telah kita perbuat untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi kami bersyukur berterima kasih pada pagi hari ini saya melihat dari Bapak PDPT Usai Mima dengan beberapa keluarga hadir pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan satu pujian, Ujilah Aku Tuhan.
Mari kita aplaus untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita akan terus masuk lebih dalam lagi dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu, kita angkat satu pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Kita pertolongan Tuhan untuk menthabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Bahwa sesungguhnya pertolongan dalam ibadah raya pada pagi hari ini datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan segala ciptaannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca satu bagian dari nats pembimbing pada pagi hari ini. Mazmur 111 ayat yang ke-10. Betul Pak ya? Mazmur 111 ayat yang ke-10. Kita kalau sudah mendapatkannya, kita akan baca bersama-sama akan firman Tuhan ini. 2, 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama. Saya ulangi. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amin. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan dikasihi, kita akan masuk di dalam doa penyembahan, syukur, dan pengampunan. Sebelum kita masuk dalam doa ini, mari kita sama-sama angkat satu pujian. How great thou art.
Sungguh Bapa, pada pagi hari ini kami memuji akan kebesaran-Mu. Karena Engkau adalah Allah kami. Karena Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah kami yang layak untuk ditinggikan. Engkau adalah Tuhan kami yang layak untuk diagungkan. Dan Engkau adalah kami yang layak untuk dipuja dan dipuji. Dan pada pagi hari ini Bapa, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih untuk apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kami. Khususnya pada pagi hari ini, Kau sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan satu kekuatan yang baru. Dan kami percaya kekuatan kesehatan yang baru yang berasal daripada-Mu itu, kami boleh gunakan untuk memuliakan dan mengagungkan akan nama Engkau. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk kerukunan, kesaksian, kebersamaan yang Kau sudah berikan bagi kami sekeluarga. Kami percaya Tuhan selalu menyertai dan menopang akan kehidupan keluarga kami masing-masing. Walaupun kami harus mengakuinya, terkadang ada kerikil-kerikil tajam dan batu-batu keras yang menghalangi akan perjalanan hidup kami. Tetapi kami percaya Bapa, ketika kami berjalan bersama dengan Engkau yang menuntun kami, maka kerikil tajam dan batu keras itu boleh kami lalui. Sehingga kami boleh mendapatkan kerukunan, kesatuan, kebersamaan itu di dalam rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Dan pada pagi hari ini kami juga mengucap syukur dan berterima kasih Bapa untuk kekuatan, kesehatan, bahkan nafas kehidupan yang Kau sudah berikan bagi kami masing-masing. Kami percaya Bapa, ada darah-Mu yang sudah tercurah di kayu salib itu. Darah-Mu yang mahal, darah-Mu yang sudah menebus dosa-dosa kami, darah-Mu yang sudah menyelamatkan kami, yang telah membasuh ambang pintu rumah kami masing-masing, di mana kami berteduh pada saat ini. Dan kami juga bersyukur dan berterima kasih, di mana darah-Mu yang sudah menyelamatkan kami itu telah membasuh akan diri kami masing-masing, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan kesehatan yang baru, kami boleh mendapatkan kemenangan yang berasal daripada-Mu itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk begitu banyak berkat yang Kau sudah curahkan, limpahkan di dalam kehidupan kami, baik itu berkat jasmani maupun itu berkat rohani. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jadikan kami masing-masing Bapa, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Sehingga suami-suami boleh menjadi imam dalam rumah tangga kami, istri-istri boleh menjadi penolong dalam rumah tangga kami, dan anak-anak boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa Bapa untuk ibadah pada pagi hari ini. Bapa, kami mau menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Apabila ada kuasa-kuasa jahat, roh-roh pemecah yang berusaha untuk mengganggu akan jalannya ibadah kami pada pagi hari ini, pada pagi hari ini kami mau ikat kuasanya, kami mau usir dan kami tolak semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus saja yang boleh ada di dalam kehidupan kami, di dalam ruangan hati kami, bahkan yang ada di dalam ruangan ini. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa pada pagi hari ini Bapa, mohon ampun akan salah dan dosa. Dosa yang telah kami perbuat itu telah melanggar akan perintah Engkau, ketetapan Engkau, peraturan Engkau, yang kami perbuat itu sengaja maupun tidak disengaja. Ampuni kami Bapa, sucikan, kuduskan kami, agar kami boleh hidup layak di hadapan hadirat-Mu. Dan pada akhirnya kami mau menyerahkan akan ibadah kami pada pagi hari ini Bapa, dari awal, pertengahan, hingga kesudahannya. Biarlah semuanya itu boleh jadi dalam satu nama, Tuhan kami, Tuhan Yesus yang hidup itu. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kembali kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca pembacaan Mazmur yang akan kita lanjutkan dari pembacaan minggu yang lalu, yaitu di dalam Mazmur 48 ayat 10 sampai 15. Mazmur 48 ayat 10 sampai 15. Pembacaan Mazmur pada pagi hari ini terdapat dalam Mazmur 48 ayat 10 sampai 15. Saya akan membacakan ayat 10, Bapak Ibu membacakan ayat yang ke-11.
Dan seterusnya pada ayat yang ke-15 kita akan baca bersama-sama. Demikianlah kata sang pemazmur. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Biarlah gunung Sion bersukacita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Perhatikanlah temboknya, jalani puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Kita baca bersama. Sungguhnya inilah Allah kitalah Dia seterusnya. Dan untuk selama-lamanya, Dialah yang memimpin kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk di dalam pengakuan iman rasuli kita. Untuk itu saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dan kita mengangkat satu pujian, lebih dalam menyembah, lebih dalam ku menyembah.
bersama gereja Tuhan segala abad dan zaman, marilah sama-sama kita mengikrarkan akan pengakuan iman rasuli, dan marilah sama-sama kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan tubuh dan bukan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kini tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya, kita yakin Tuhan sudah lebih dahulu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sementara persembahan dijalankan dan petugas menjalankannya, mari kita nyanyikan satu pujian, Betapa Hatiku. Bapak, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini Bapak. Kembali anak-anakmu datang, kita bersyukur dan terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu. Kami sudah datang pada pagi hari ini, kami akan memuji nama Tuhan, dengan firman Tuhan sebentar. Dan pada pagi hari ini kami membawa berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan melalui pekerjaan, melalui usaha, apapun Tuhan Yesus, kami bawakan untuk Tuhan. Kiranya Engkau berkati akan persembahan kami Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini Bapak. Tuhan untuk pelayan-pelayan Tuhan yang mengelolakan keuangan ini. Berikan roh hikmat bagi mereka untuk mereka boleh mengelolakan persembahan ini Bapak. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan persembahan kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadikan kami berdoa sempurna demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk kembali. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, seperti jiwa yang haus, itu adalah jiwa kita yang mempunyai kerinduan untuk terus dibaharui dan dibaharui oleh firman-Mu. Dan pada pagi hari ini kita akan dibaharui akan jiwa kita oleh firman-Nya yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Robert Nanuru. Sebelum firman Tuhan disampaikan, mari kita angkat satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, pagi hari menjelang siang hari ini ya Tuhan, kami datang kepada Engkau bersyukur betapa anugerah kasih setia Tuhan yang terus menopang kami nyata di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga, rumah tangga. Pada hari ini ya Bapa, kami datang kepada Engkau ya Tuhan, menyerahkan sentero hidup kami ke dalam tangan pengasihan Engkau. Ya Bapa, Engkau menilik setiap keberadaan kami, pribadi lepas pribadi. Saat ini kami mau mendengar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, mendengar janji-Mu, kehendak-Mu ya Bapa bagi kami, di dalam kami menjalani kehidupan oleh anugerah Engkau bagi setiap kami di hari-hari yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami.
Bapa di sorga, Roh Kudus kiranya memimpin kami ya Tuhan. Saat kami membaca, merenungkan firman-Mu. Hamba-Mu ini ya Tuhan, kasih dan pertolongan Engkau menopang dia. Sehingga sungguh kehendak Tuhan yang jadi atas kami, manakala kami merenungkan kebenaran firman-Mu pada pagi menjelang siang hari ini. Ya Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini di dalam otoritas dan kehendak-Mu. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan firman hidup yang kekal, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada siang hari ini yang terambil dari Efesus pasal 5. Efesus pasal 5. Ayat 15 sampai 16. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Jikalau sudah mendapatkan, kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, ya. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Tuhan membawa kita di dalam kasih setia dan anugerahnya. Kita boleh berada di tahun yang baru 2022. Dan tema perenungan firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini, hidup takut akan Tuhan. Ada kita yang mengatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Dan kita hafal di dalam nyanyian pujian bahwa hidup harus jadi berkat. Lirik pujian itu berbunyi bait pertama, hidup ini hanya sementara. Tetapi kita menyanyikan hidup ini harus jadi berkat. Setiap kita ingin diberkati di tengah kehidupan kita. Tetapi sungguh kefanaan kita ada di setiap kehidupan kita. Malam hari kalau kita sudah tidur, kita terlelap. Dan kita tidak sadar bahwa keberadaan kita sampai di mana. Dengan segala keletihan kita, kepenatan kita, harus ada yang membangunkan. Apalagi kalau ada dalam tugas pekerjaan, bahkan terburu-buru. Dan ada kala juga
timbul emosi. Itu terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Karena kepenatan yang masih dialami belum selesai dirasakan kebugaran dalam hidup. Hidup takut akan Tuhan. Bagaimana ciri-ciri orang yang hidup takut akan Tuhan? Bapak Ibu, saudara kekasih Tuhan, kalau kita perhatikan di Amsal Amsal 14 ayat 15, firman Tuhan berkata bahwa orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Pembacaan kita tadi mengatakan bahwa jangan hidup seperti orang bebal, tetap hidup seperti orang arif. Orang arif itu, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa orang yang bijak atau orang yang bijaksana di dalam kehidupannya. Kalau lebih lagi kita memahami bahwa orang arif itu orang yang berpengertian. Orang arif itu orang yang berhikmat. Orang bebal, orang yang tidak mau memperhatikan. Kadang-kadang sudah dikasih tahu, apalagi di masyarakat kita, kalau kita ada di DKI Jakarta, kita semua sangat familiar dengan ada yang menyatakan bahwa orang bebal. Inilah di dalam kehidupan yang kita jalani. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Langkah apa di dalam kehidupan? Mau berjalan, mau melangkah, pasti kita melihat. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, langkah yang diperhatikan bagaimana tindakan dia di dalam dia menjalani kehidupan. Karena dia takut akan Tuhan, maka langkah yang akan diambil atau keputusan yang akan diambil, dia akan mengikuti jejak Tuhan. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan yang harus dia jalani. Mazmur 17 ayat 5 mengatakan, bahwa langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Apa maksudnya kakiku tidak goyang, tetap mengikuti jejakmu? Bapak Ibu kekasih Tuhan,
Apakah ada bekas tapak kaki yang dijalani, yang bisa dilihat di dalam kehidupan kita hari lepas hari? Yesaya 33 ayat 15 menyatakan, orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untuk hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dia menjaga langkahnya. Di tengah kehidupan kita, bagaimana kita mendengar, bagaimana kita melihat, bagaimana kita memperkatakan. Orang yang hidup takut akan Tuhan, dia memperhatikan langkahnya. Kita dengar Bapak Ibu kekasih Tuhan, terjadi dalam kehidupan gratifikasi di mana-mana. Hal ini bukan baru terjadi sekarang. Dalam sejarah sepanjang kehidupan manusia, gratifikasi terjadi bahkan sampai saat ini. Saat ini hanya karena informasi sehingga kita mendengar. Bagaimana mengikuti jejak? Kaki tidak goyang, kaki tidak ombang-ambing, tetap berpegang kepada firman Tuhan. Bagaimana kita bayangkan berpegang kepada firman Tuhan? Kita masih ingat peperangan Israel dengan Amalek, bangsa Israel dengan bangsa Amalek. Bagaimana Harun dan Hur menopang tangan Musa pada waktu peperangan. Kondisi tidak bergoyang demikian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak bergoyang, tidak terombang-ambing. Fokus di dalam kehendak dan rancangan Tuhan di tengah kehidupan. Bahkan Mazmur 37-31 pasal 37 ayat 31 mengatakan, Taurat di dalam hati. Dia menyimpan Taurat di dalam hati dan langkah tidak goyang. Yang kedua, orang yang hidup takut akan Tuhan, dia akan menggunakan waktu, kesempatan untuk berbuat baik di tengah kehidupan. Galatia 6 ayat 10. Galatia ayat pasal 6 ayat 10, kita bisa lihat di teks. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Tidak memandang muka di dalam melakukan kebaikan. Bukan karena supaya dilihat orang atau ada maksud tertentu, tetapi sungguh karena perintah firman Tuhan bagi kita orang-orang percaya. Kepada semua orang dan kawan-kawan kita seiman. Semua orang di mana orang yang kita temui, tidak melihat latar belakang. Dan kawan-kawan adalah keluarga. Keluarga bukan keluarga di dalam kekerabatan, tetapi di dalam rumah tangga. Bagaimana suami dengan istri? Bagaimana dengan anak-anak? Apakah ada perbuatan baik?
di dalam kehidupan. Bahkan kalau kita baca di dalam 1 Timotius 5 ayat 8, kalau orang yang tidak memperhatikan keluarganya itu seperti orang murtad. Orang murtad itu kalau kita baca Bapak Ibu kekasih Tuhan, lebih dari orang yang tidak beriman. Kalau dia tidak memperhatikan anggota keluarganya. Saya sudah berumah tangga, saya sudah punya istri. Kan orang tua mertua tinggal. Siapa yang mau melihat? Dulu yang kasih sekolah siapa? Sampai menjadi orang berhasil. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berbuat baik kepada semua orang, terutama kawan-kawan kita seiman. Mulai dari bagian yang paling terkecil. Kalau anggota-anggota keluarga saling mengasihi, maka jemaat pun akan saling mengasihi di dalam kehidupan ini. Tidak hanya dari kerabat-kerabat, bagaimana kita keluarga di dalam kehidupan antara bapak ibu, antara anak-anak, antara mertua, mantu, bagaimana dalam kehidupan. Yang ketiga, kesempatan untuk melayani. Dia akan menggunakan kesempatan untuk melayani. Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dasarnya kasih. Melayani dengan kasih. Bukan melayani karena ada sesuatu hal. Kolose 3 ayat 24 menyatakan, Kristus adalah Tuhan, kamu adalah hamba. Yang menjadi dasar pelayanan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, yang Tuhan kehendaki demikian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bukan karena tugas, bukan karena kewajiban, tetapi bagaimana kasih menjadi landasan, menjadi fondasi di dalam mengasihi. Balik lagi kepada keluarga dari bagian yang terkecil. Kalau semua mengasihi, maka keluarga-keluarga di jemaat pun semua akan mengasihi. Kalau semua ada dalam kasih, bisa bersaksi di tengah dunia, menjadi garam dan terang dimanapun kita semua berada. Tetapi kalau tidak ada, kadang-kadang kita berbisik-bisik. Kita tidak sadar bahwa 2-3 orang berkumpul, Tuhan Yesus Kristus ada hadir di situ. Tetapi ini nyata dalam kehidupan kita. Nanti hari esok lagi. Tapi itu sadar tidak sadar terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Dan kasih itu dilakukan tidak munafik. Dengan tulus, tidak pura-pura. Kalau 2 Korintus 6 ayat pasal 6 ayat 6 mengatakan tidak munafik. Apa yang menjadi motivasi untuk kita melayani di tengah kehidupan kita? Jawaban ada di dalam hati pribadi Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang ketiga, yang keempat, kesempatan untuk bersaksi. Kesempatan untuk bersaksi.
Kalau ada di dalam persekutuan kita, vokal grup tampil atau paduan suara tampil, kesaksian pujian. Apakah demikian? Tetapi dengan latah kita, saya mau bersaksi, kita membawa kesaksian. Apakah itu kesaksian? Ini menjadi satu pemahaman yang tidak demikian. Ini adalah mempersembahkan puji-pujian bagi puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Ada sekarang orang dengan testimoni, oh begitu dan begini. Itu cerita hidup yang dialami. Bagaimana kesaksiannya yang harus nyata dilihat di dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di mana kita berada, kita hafal dan tahu Tuhan mau kita menjadi garam dan terang di tengah kehidupan yang kita jalani. Kalau garam sudah tidak ada rasanya, satu karung dengan satu genggam, satu karung tapi tidak ada rasanya. Satu sendok teh tapi ada rasanya. Lukas 21 ayat 13, kesempatan untuk bersaksi. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Apakah dengan kondisi begitu Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan? Kalau kita melihat ayat 12 sebelumnya menyatakan, tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Bagaimana tantangan yang kita hadapi di tengah kehidupan kita, dengan kondisi-kondisi yang harus kita hadapi. Kita harus tampil bersaksi menghadapi segala risiko yang ada. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sekarang dengan ada alat setelapak tangan, kita lebih fokus dengan alat itu. Kalau efektif kita melihat Bapak Ibu, sampai di mana? Kalau baterainya sudah tidak di-charge, tidak bisa kita. Atau kalau kuota tidak ada, tidak bisa. Tetapi yang tertulis, paling karena cahaya yang kurang, kita tidak bisa membaca. Kesempatan untuk bersaksi. Roma 15 ayat 19 menyatakan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa roh, demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, karena karya Roh Kudus, karena pertolongan Roh Kudus, setiap kita pribadi sebagai orang-orang percaya dimampukan dengan segala
keberadaan kita oleh anugerah dan pertolongan Tuhan untuk kita menjadi saksi dimanapun kita berada. Di tengah keluarga, Bapak Ibu, anak-anak disuruh membaca ayat-ayat hafalan atau masih di sekolah minggu suruh membaca. Tetapi apakah Bapak Ibu membaca? Kita merenungkan firman Tuhan, apakah kita membaca hari lepas hari? Pagi berapa pasal? Sore berapa pasal? Pertanyaan yang mungkin sederhana. Di tengah keluarga dengan segala perjalanan hidup, pernahkah Bapak rumah tangga membeli Alkitab kepada setiap orang yang ada di dalam rumah? Pernah? Menjadi perenungan bagi Bapak Ibu, saudara kita sekalian. Boleh jadi sampai sudah purna bakti. Pernah ada beli Alkitab buat semua orang di rumah. Kelihatan sepele. Bagaimana mau bersaksi tidak pernah baca? Mau baca di mana? Tidak ada Alkitabnya. Kalau kita semua masih ingat bahwa ditaruh begitu tidak pernah dibuka-buka sampai katanya berdebu. Tapi yang tadi menjadi perenungan yang sederhana bagi kita sekalian. Zaman itu rasul-rasul memberitakan Injil lewat dataran, lewat lautan, lewat segala tantangan yang dihadapi dari Yerusalem sampai di Illyricum. Illyricum itu kalau sekarang ada di semenanjung Balkan. Kalau kita lihat itu negara Montenegro. Sekarang bagaimana dengan perjalanan kita? Dengan kondisi yang ada. Memang dengan segala protokol kita tidak bisa berhimpun bersama-sama. Tetapi apakah kerinduan itu ada di dalam hati kita sebagai pribadi lepas pribadi orang percaya? Dua Timotius 1 ayat 8 menyatakan jangan malu untuk bersaksi. Jangan malu untuk bersaksi di tengah kehidupan kita. Lalu bagaimana Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan? Apakah kita harus mencari tempat di dalam kita melakukan segala kesaksian iman percaya kita? Dua Timotius 2 pasal 3, 2 Timotius 2 mengingatkan akan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus di dalam kesaksian kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Dengan segala tantangan kehidupan, apakah kita mau dengan segala penyerahan hidup mau menjadi orang yang bersaksi di tengah kehidupan dunia saat ini dengan segala fenomena yang kita hadapi? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu yang ada di tengah setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang Tuhan panggil di dalam kasih karunia dan anugerahnya, bagaimana kita harus memperhatikan hidup kita. Dengan seksama itu cermat, teliti, harus kita melihat dengan jitu, memperhatikan akan kehidupan kita. Dan
menjalani waktu yang Tuhan berikan. Waktu berjalan garis lurus. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bagaikan orang dengan tujuan etape-etape. Ada terminal, disitulah perjalanan hidup kita. Tetapi waktu berjalan terus. Pergunakanlah waktu. Tebuslah waktu kita di tengah kasih karunia dan anugerah Tuhan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ada orang bilang, tidak punya waktu. Sepertinya dia yang menciptakan waktu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menjadi orang-orang percaya yang dipanggil di dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Menjadi orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan dengan memperhatikan langkah hidup kita. Yang pertama itu. Yang kedua, menggunakan kesempatan untuk berbuat baik. Yang ketiga, menggunakan kesempatan untuk melayani. Yang keempat, menggunakan kesempatan untuk bersaksi. Supaya apa? Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah membaca, mendengar, bahkan merenungkan firman-Mu. Ya Bapa, Roh Kudus kiranya memampukan kami ya Tuhan, di dalam pimpinan hikmat yang daripada Engkau bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Firman-Mu terus bertumbuh di dalam kehidupan kami ya Bapa. Pengharapan iman percaya kami kepada Engkau, untuk hidup kami terus semakin dipertumbuhkan, hidup kami semakin diperbaharui dari sehari ke sehari di dalam kehendak dan rancangan Tuhan bagi kami. Sehingga sungguh kami tetap bersandar dan mau belajar memahami bagaimana hidup kami yang semuanya oleh anugerah dan kasih setia Tuhan, kami berjalan di dalam kehendak dan pertolongan Tuhan. Berdoa menyerahkan gembala sidang, keluarga, PDP dengan keluarga, bahkan juga mereka yang ada di dalam kemajelisan, di badan pengurus komisi, mereka yang terus melayani di dalam pelayanan musik, pelayanan broadcasting, bahkan yang terus
dengan segala ketekunan, mengerjakan penyiapan segala sarana dan prasarana untuk segala aktivitas di tengah jemaat. Ya Bapa di sorga, kasih dan pertolongan Engkau ya Tuhan, oleh hikmat Roh-Mu yang kudus melimpah atas setiap mereka, sehingga mereka bertekun mengerjakan dengan sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan terus melimpah atas segala tanggung jawab panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi setiap mereka, sehingga semuanya mereka tetap mengandalkan Tuhan di dalam mengerjakan segala pelayanan di tengah jemaat. Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan keberadaan kami di tengah jemaat, pribadi, rumah tangga, keluarga, dengan segala aktivitas tanggung jawab yang masih terus kami kerjakan. Tuhan juga yang terus menopang setiap kami di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam pendidikan, bahkan di dalam segala aktivitas yang kami kerjakan. Ya Bapa, pertolongan Engkau juga yang terus menyertai kami, sehingga sungguh Tuhan kami tetap mengandalkan Engkau, berjalan di dalam tangan pimpinan kasih Engkau di hari-hari kehidupan yang Tuhan rancangkan yang ada di depan kami. Bapa di sorga, kami berdoa terus menyerahkan pekabaran Injil di mana-mana tempat di Indonesia ini, dengan segala keberadaan mereka yang sudah menyerahkan diri kepada Engkau ya Tuhan. Bahkan juga segala keberadaan orang-orang percaya di mana-mana tempat, untuk mereka juga ingat bagian yang Tuhan tentukan bagi mereka untuk terus membawa Injil Kerajaan Allah di tengah-tengah negara Indonesia ini, sehingga semua di dalam rancangan kasih setia Tuhan, bangsa Indonesia ini dimenangkan oleh pemberitaan Injil menjadi bangsa yang ada di dalam bagian kasih karunia keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi seluruh umat manusia. Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan mereka di tengah jemaat yang ada di dalam segala kelemahan karena kondisi kesehatan mereka yang terganggu. Mereka masih harus terus menjalani segala pengobatan, bahkan juga dengan tahapan-tahapan pengobatan yang masih terus mereka jalani. Kami menyerahkan ya Tuhan Bu Rosalina Sumokil, anak Jedi Asriel, Pak Markus Subagio, dengan segala keberadaan, pertolongan dan kasih setia Tuhan juga yang terus melimpahi mereka di dalam segala tindakan medis yang harus mereka jalani, sehingga sungguh rancangan Tuhan juga yang nyata memulihkan bahkan menyembuhkan mereka dengan segala keberadaan kehidupan mereka. Bapa di sorga, berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan segala lingkup tanggung jawab mereka. Tuhan juga terus menolong sehingga mereka ingat akan segala tanggung jawab mereka untuk mengerjakan segala bagian yang harus mereka tuntaskan di masa bakti pemerintahan mereka, baik yang di pusat maupun yang di daerah. Bapa di sorga, kami menyerahkan keberadaan penanggulangan pandemi COVID-19 di tengah negara kami yang sampai saat ini masih terus dikerjakan. Tuhan juga yang mampukan, Tuhan yang memberkati seluruh tenaga medis aparat untuk mereka dapat melakukan vaksinasi bagi seluruh masyarakat bangsa Indonesia yang sampai saat ini harus divaksin untuk dapat terlaksana. Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan mereka yang ada mengalami musibah bencana alam, bahkan juga mereka yang ada di dalam segala kondisi konflik di tengah masyarakat dengan aparat negara. Ya Bapa di sorga, pertolongan Engkau juga yang hadir bagi pemerintah pusat, daerah, dan aparat yang menangani, sehingga mereka mau terus mengerjakan dengan penuh tanggung jawab untuk menyelesaikan segala persoalan di tengah bangsa dan negara kami. Ya Bapa di sorga,
Ini kami ya Tuhan, kami menyerahkan program rencana kerja anggaran periode 2022-2023 yang akan disusun. Hikmat oleh Roh-Mu yang terus memimpin setiap mereka yang ada dalam bagian tanggung jawab pelayanan di tengah jemaat, sehingga mereka dapat mempersiapkannya di dalam hikmat pertolongan Roh-Mu yang kudus, pada waktunya dapat dipersiapkan di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini seluruh syafaat dan permohonan kami bawa kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah mendengar akan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Penatua Robert Nanuru. Untuk itu kami atas nama jemaat mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak. Tuhan memberkati. Biarlah firman yang boleh kita dengar pada pagi hari ini itu tidak berlalu begitu saja. Biarlah firman itu boleh tinggal dan termaterai dalam hati kita masing-masing yang paling dalam, untuk menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kita akan menerima doa berkat yang akan dibawakan nanti oleh hamba pilihannya, yaitu Bapak Penatua Robert Nanuru. Sebelum doa berkat, kita akan menyanyikan satu pujian, Engkaulah Kekuatanku. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki kehidupan hari-hari depan yang ada di dalam rancangan kasih setia Tuhan bagi kita. Biarlah kita kembali dengan segala aktivitas tanggung jawab kita dan terus membawa firman Tuhan ini, menghidupinya di dalam setiap kehidupan kita yang masih kita jalani di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan pertolongan penghiburan Roh Kudus
menyertai kita sekalian, mulai dari siang hari ini sampai hingga Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan akan warta gereja. Untuk itu saya mohon kesabaran sejenak. Untuk petugas kami persilakan. Shalom. Kami berterima kasih kepada segenap pelayan Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini, dan juga kepada pemusik, singer, dan petugas broadcasting. Untuk warta jemaat pagi hari ini, periode agenda pelayanan pada 1 minggu mendatang, tanggal 6 Februari, kita akan masuk pada bulan yang baru, Februari 2022. Untuk pelayan Tuhan, firman Tuhan, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yefta Urip Santoso, kemudian liturginya oleh Bapak Z. Ferdinand Latakai, kemudian doa persembahan oleh Bapak Eli Abram Worutican. Kemudian untuk Komisi Muda-Mudi pada hari ini, tanggal 30 Januari, akan diadakan jam 3 sore dengan acaranya renungan, Erik Masara, kolektan oleh Rila Elkane, dan pembicara dari majelis. Ibadah Komisi Wanita yang hari Selasa, libur nasional, Komisi Wanita pada hari tersebut, tanggal 1 Februari, ditiadakan. Kemudian untuk ibadah Komisi Pria, yang diadakan setiap hari Sabtu, minggu kedua dan keempat, dan pada tanggal 12 Februari 2022, akan diadakan ibadah Komisi Pria jam 7 malam, dengan acaranya adalah diskusi, kemudian liturginya oleh Bapak Suhardo Aritonang dan pembicara dari majelis. Kemudian ada ibadah lansia, akan diadakan pada tanggal 5 Februari, hari Sabtu, jam 5 sore. Ibadah akan diadakan secara online dengan pembicara Bapak Pendeta Yefta Urip Santoso, kemudian liturgi Bapak Aprianus Rihi, dan pengumuman Bapak Ferdi Latakai, dan operator Zoom oleh Bapak Andreas.
Berita duka cita, telah dipanggil ke rumah Bapa di surga, Ibu Titi Iskandarwati Saimima, pada hari Jumat tanggal 28 Januari, jam 07.45, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dan telah dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 29 Januari di TPU Menteng Pulo, jam 12 siang. Segenap gembala sidang, majelis, dan jemaat mengucapkan turut berduka bagi keluarga yang ditinggalkan. Semoga diberikan penghiburan dan kesabaran. Dan berkaitan dengan hal tersebut, akan diadakan ibadah syukur dan penghiburan. Ibadah syukur keluarga Bapak Theo Saimima akan dilaksanakan secara tatap muka dan secara online. Diadakan di gedung gereja pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022. Dan ibadah lansia tadi, Bapak Ibu, akan disatukan dengan ibadah syukur ini. Tahun anggaran pelayanan yang ketiga itu akan berakhir pada Maret 2022, dan kita akan mulai lagi memasuki tahun anggaran pelayanan yang keempat, tahun keempat 2022 sampai 2023. Dan untuk itu kepada seluruh badan pengurus inti, ketua komisi, sekretaris, dan bendara, serta juga kepada majelis bidang untuk bisa hadir pada hari Selasa tanggal 1 Februari jam 9 pagi untuk diadakan koordinasi bagi arah pelayanan untuk tahun keempat di gedung gereja. Untuk persembahan Bapak Ibu bisa ditransfer melalui rekening bendahara yang sudah tertera pada layar. Kemudian setiap hari Sabtu kita ada doa fajar, Bapak Ibu bisa menghadiri secara online. Dan sampai dengan sekarang kita juga terus memberikan komitmen dana misi kita kepada 2 pos PI, yaitu pos PI Ringinsari di Boyolali dan juga pos PI Krakatau di Medan. Dan terima kasih kepada jemaat-jemaat Tuhan yang terus memberikan komitmennya melalui dana yang sudah ditransfer. Dan ini adalah jemaat-jemaat yang berulang tahun. Tuhan menyertai pelayanan hari-hari dan usia yang sudah diberikan bagi jemaat-jemaat yang berulang tahun. Ibadah hari ini tetap dihadiri oleh yang terdaftar adalah 21 orang. Itu total dengan pemusik singer ada 39, dan yang online itu ada sekitar 21 akun. Dan kita tetap melakukan ibadah secara hibrid, offline dan online, karena kasus COVID-19 Omicron juga semakin naik. Tetap jaga jarak, pergunakan masker dalam setiap aktivitas, dan terus menjaga kesehatan. Baik, demikian pengumuman kami sampaikan. Saya serahkan kembali kepada liturgus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita akan kembali ke rumah tangga kita masing-masing, dan kita akan menutup akan ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, dan kita menyanyikan satu pujian, Jalan Serta Yesus.
untuk bersatu teduh.